Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Syarah Sittin halaman 26. Sifat muridun sekarang Ustaz ya. Oke. Oke Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Muridun ay hada muridun, ini sifat muridun. Al iradatu bermula iradah, sifatun wujudiyatun azaliyatun, itu sifat yang wujud yang azali, qaimatu yang berdiri bizatihi ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala. Takhassusu Tukhassisu dari khassasa. Tukhassisul mungkinah, mengkhususkan ianya sifat iradah akan kemungkinan, bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian sesuatu yang bolehkan ianya sifat iradah alaihi, atasnya sesuatu. Ya juzu kembali ke ma. Takhassisul mumkinah, mengkhususkan ianya sifat iradah, bi ba'di ma yajuzu, dengan dengan sebagian sesuatu yang bolehkan, alaihi atasnya sesuatu, begitu ya, Bang? Dengan sebahagian ma yang boleh ianya ma, alaihi di atasnya yang mungkin. Takhassisul mumkinah, mengkhususkan ianya sifat iradah akan kemungkinan, bi ba'di ma yajuzu, dengan sebagian sesuatu yang bolehkan ianya sesuatu, alaihi atasnya kemungkinan. Titik dulu Ustaz. Ngerti nggak Ustaz maksudnya? Jadi gini, iradah itu kan bahasa Indonesianya berkehendak Ustaz, kan menghendaki ya. Iya. Artinya satu sifat wujudi yang azali yang ada pada zat Allah, tukhassisu, yang mengkhususkan ianya iradah akan yang mungkin. Yang mungkin ini apa aja? Alam dunia. Misalkan seseorang bernama Muhammad. Allah kepengen dia menetapkan, mengkhususkan kepada dia sebahagian yang boleh. Misalkan Allah menghendaki supaya dia lahir tanggal bulan, orangnya tinggi misalkan. Nah itu mengkhususkan ianya iradah akan yang mungkin. Yang mungkin apa aja, makhluk apapun kan? Ya. Dengan apa Allah khususkan? Dengan sebahagian sebahagian sifat. Sifat, bukan sifat Allah, sifat mungkin itu. Dengan sebahagian yang boleh ianya alaihi di atasnya yang mungkin. Allah menghendaki tahun 2022 akan lahir seorang anak manusia. Nah, kan? Yang ganteng dan seterusnya. Itu kan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Ustaz. Wahia, dan dianya sifat iradah, taksul mungkini. Khassa ya khusu, ini khassa. Takhassul mungkini ya. Di sini tuh khasisu, kenapa di sini jadi begini? Berarti di sini ini sulasi Ustaz kayaknya. Khassa ya khusu. Taksu gitu. Takhusu, radda ya ruddu. Muta'adi juga walaupun sulasi. Mengkhususkan iya tetap. Fahia, dan dianya sifat iradah, takhussul mungkinah, mengkhususkan ianya sifat iradah akan kemungkinan, bi amrin, dengan perintah, duna amrin, selainnya perintah, dan selainnya perintah. Amrin di sini perkara, dengan satu perkara, ketiadaan. Bi amrin yang satu perkara, duna amrin, selainnya perkara. Ma'annal isnaini, beserta bahwa keduanya, jaizani, itu boleh keduanya, alaihi atasnya kemungkinan. Iya benar. Nah itu dia tadi. Jadi sifat iradah itu mengkhususkan ia akan yang mungkin dengan satu perkara, ketiadaan satu perkara. Bersama bahwa sungguh keduanya dua perkara itu boleh keduanya alaihi di atas yang mungkin. Allah berkehendak seseorang lahir cacat, kan mungkin saja. Atau lahir sempurna, dua-duanya boleh kan? Ketika Allah mengkhususkan sesuatu, itu Allah mengkhususkannya dengan sifat iradah Allah. Pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Lanjut Ustaz.
Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala muridun muridu mukhtarin. Murid mukhtarin ya. Ya, muridun Murid muhtarun. muridun mukhtarun. Menghendaki yang dipilih gitu ya. Lagi Mukhtar. yang memilih. Muridun lagi yang memilih. Allah Ta'ala muridun mukhtarun. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkehendak, mukhtarun lagi memilih. Fala yaqa'u syai'un, maka tidak jatuh oleh sesuatu fil kauni pada keadaan illa bi iradatihi, kecuali fil kuni. Ah, Fil kuni pada keadaan di dalam alam ini. fil kuni fil kuni di dalam alam ini illa bi iradatihi, kecuali dan iradahnya Allah Ta'ala, wa musai'atihi, dan kehendak juga ini. Ya. Wa musai'atihi, dan kehendaknya Allah Ta'ala, wa ikhtiyarihi, dan ikhtiarnya Allah Ta'ala. Sini dulu, titik dulu. Nah, Allahu Ta'ala muridun. Maka bermula Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang berkehendak, mukhtarun lagi yang bebas. Bebas melakukan apapun, bebas memilih. Fala yaqa'u syai'un fil kuni, maka tidak terjadilah oleh sesuatu apapun di dalam alam ini illa bi iradatihi, melainkan dengan kehendaknya Allah, wa masyiatihi, dengan masyiah. Masyiah kehendak juga. Wa ikhtiyarihi, dengan pilihan Allah. Apapun yang terjadi berarti semuanya ada dalam kehendak Allah kan. Nah, kita sakit, kita sehat, nggak lepas dari, nggak ada yang terjadi lah di luar kehendak Allah. Lanjut Ustaz. Fama aradahu, maka sesuatu yang telah dikehendaki ianya Allah Ta'ala akannya sesuatu, karena itu ada, wa ma lam yaridhu, dan sesuatu yang tidak menghendaki ianya Allah Ta'ala akannya sesuatu, lam yakun, itu Ya, tidak ada ya maksudnya. ya. Jadi ini bacanya lam yurid dari aroda, kan iradah. Masdarnya iradah, berarti madinya aroda, Roda. yuridu. Wa ma lam yurid. Diulang. Fama arodahu. Maka bermula apapun yang menghendaki ianya Allah akan apapun, niscaya didapatkan ia. Dan bermula apapun yang tidak menghendaki ianya Allah akan apapun, niscaya tidak akan didapatkan akan ia. Jadi yakun ini, yakun tam ini bermakna wujida. Fama aradahu wujida, wa ma lam yuriduhu lam yujad. Nah, itu ya. Sehingga nggak perlu kepada khobar. Coba Ustaz, apa kira-kira kendala di sini? Saya kira dia menjadi khobar di dalam yakun. Gimana? Saya kira dia menjadi khobar nanti dalam yakun itu tadi. Enggak, lam yakun ini jawab mah sekaligus khobar mah nggak apa-apa. Tapi yakun itu sendiri dia nggak perlu kepada khobar. Mestinya kan karena yakunu rafa isim nasab khobar. Dua. Tapi karena tam di sini kan lam yakun doang, nggak ada khobarnya di depan nih. Khobar kan aturannya nggak boleh mahdhuf. Iya. Oh, khobar kan. Aman Ustaz? Aman. Oke. Ad-dalilul naqliyu, ay hadza dalilun naqli, ini dalil naqli. Qala ta'ala, telah berfirman ianya Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, fa'alun lima yurid, maha kuat, maha berkehendak, maha memperbuat, lima yurid, bagi sesuatu yang dikehendaki Ya. ianya sesuatu. Jadi fa'alun di sini mungkin badal ke belakang atau jadi khobar juga boleh kan? Dianya Allah itu fa'alun ya. Dianya Allah itu yang bebas memperbuat bagi apa yang menghendaki ianya Allah. Nah, inilah dalilnya bahwa Allah itu bebas. Nggak ada yang memaksa. Ada yang komen di sono, Ustadz Aswaja katanya ngebul mulu. Kalau Ustadz Sunnah nggak ngerokok. Soalnya Aswaja nggak mengharamkan rokok, ini nggak apa-apa. Kayak sirih Ustadz. Lanjut Ustadz. Ad-dalilul aqliyu, ay hadza dalilul aqli, ini dalil aqli, la yuqalu an khaliqul khalq,
an khaliqo ya, an Anna. khaliqul khalq, anna khaliqul khalqi, bahwasanya pencipta makhluk, laisa lahu, tiada baginya khaliq, iradatun, itu sifat iradah. Pakai pasona'a, bagaimana telah menciptakan ianya khaliq, wa abda'u wa abda'a wa abda'u wa Abda'a. abda'a Fi'il wa madhi. abda'a, dan memulai ianya khaliq. Jadi Abda'a betul. menciptakan juga, cuma menciptakan dengan indah. Sesuatu yang Oh, baru yang kesempurnaan. belum ada contoh. Bid'ah, Oh, Ustaz. kesempurnaan maksudnya. Abda'a menciptakan sesuatu dengan tanpa contoh sebelumnya. Bukan kayak kita, apa yang kita buat kan harus ada contohnya kan? Iya. Nah ini. Ulang lagi Ustaz, ini. La yuqalu ya. Ya. Ad-dalilul aqliyu ay hadha dalilul aqli, dalil ay hadha dalilul aqliyu, ini dalil aqli, la yuqalu an khaliqul khalqi, Nasab dia. Anna an tugasnya apa khaliq nasab? anna khaliqul khalq, anna khaliqul khalqi, tidak dipahami bahwa pencipta makhluk, laisa lahu, tiada baginya pencipta, iradatun, itu iradah, pakai pasona, bagaimana telah menciptakan ianya khaliq, wa abda'a, dan menciptakan Ya. ianya khaliq. Nah, jadi ini maksudnya layu kalau tidak bisa difahami, tidak bisa dilogiskan kan? Nggak masuk akal. Zat yang bisa menciptakan makhluk tapi tidak punya sifat irodah. Apapun siapapun lah manusia yang pengen berbuat sesuatu kan menginginkan dulu kan? Nah, jadi laisa ini khobar anna. Tidak bisa diakalkan bahwa sungguh pencipta makhluk itu laisa lahu, tidak ada baginya khalikil khalqi, itu irodah, isim laisa. Maka bagaimana bisa membuat ia dan menciptakan sesuatu dengan indah kalau nggak punya irodah. Iradah. Nah, oke. Wa idza kana sani'ul kuni ya. Ya, Wa idza kana sani'ul kuni, dan apabila ada pencipta alam, mukrohan, itu dimakar, maksudnya diatur ya. mukrahan dipaksa. Mukrohan, dipaksa, lakana ajizan, uh, tiada baginya soni'ul kaun, ajizan, itu sifat lemah. Nah, ini bukan tiada Ustaz, ini bukan la ini. Kalau la kan ada alif lagi nih. Lakana Sungguh, ini ajiz. lam jawab iza. Wa idza kana sani'ul kuni, dan jika ada pencipta alam, mukrohan, itu dipaksa, lakana ajizan, uh, maka Sungguh. sungguh Nah, uh, maka sungguh uh, maka sungguh ada ya maksudnya. sungguh ada ianya pencipta alam itu lemah. Maka sungguh ada ianya pencipta alam, ajizan, itu lemah. Wal ajzu, dan sifat ajaz itu muhalun, uh, itu tidak mungkin. Iya, Alaihi ta'ala, atasnya Allah ta'ala, mustahil. iya. Wal ajzu muhalun, dan sifat ajaz itu mustahil, alaihi ta'ala, atasnya Allah ta'ala. Wadidul iradati, dan lawannya iradah, al-ikrahu, itu paksaan, wal ijbaru, dan Sama. paksaan juga ijbar. Iya. Wal ijbaru, dan paksaan. Jadi Allah itu berarti mukhtar, bebas, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa kan, kita dipaksa untuk memilih, berarti kan kita lemah, nggak bisa menghindarkan dari paksaan. Nah, lemah bukan sifat Tuhan. Aman ya? Ini Arabnya aman Ustaz? Wa iza itu juga harus ada lam juga untuk ini itu. Untuk Jadi jawab iza itu. nggak harus ada, cuma kalau ada nggak apa-apa, ya kan? Yang pasti ini bukan la nafi. Kalau la nafi kan dia ada alifnya lam, ini la nafi kan?
Iya, 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 iya. Nah, Iya. ini kan lah begini nih, kayak kayak di khobar inna biasanya. Inna Zaidan laqaimun. Atau lam jawab kasam juga tulisannya seperti ini. Jadi pada kondisi tertentu dijawabnya ada lam, kadang pakai fa kan? Ini lam jawab juga namanya ya. Iya, lam jawab. Ya, Aman soalnya. mana? Lanjut Ustaz. Keren nih. Bakin, bakun. Bakin dari bakaya. Roma yarmi, ramyan, ramen, bakin, bakiun, madin. Bakin. Dan sifat Bakin, baka gitu. bakin ay hada bakin itu sifat baqa min sifati salbiyatil baqai daripada baqa'u min sifati salbiyati al baqa'u sabit daripada sifat salbiyah itu al baqa'u itu sifat baqa Ya. wahia adamun akhiriyat wahia adamu akhiriyatin itu dan dianya sifat baqa itu ketiadaan akhir wujudihi dan wujudnya Allah Ta'ala Ini bukan wujudihi wow dan Ustaz nih. astagfirullah Wow wahia kalimat wujud kan? wahia adamu akhiriyatin wujudihi ta'ala dan dianya sifat baqa ketiadaan akhir yang wujudnya Allah Ta'ala. Udah biasa aja santai. Jadi kalem, apa namanya? Kalem, santai. Jadi baka itu tidak berakhir wujudnya Allah Ta'ala. Artinya tanpa akhir. Allah ada selama-lamanya. Baka kan kekal ya. Ya. Nah, itu. Langsung. Oke, Ustaz. Wa makna dan maknanya baqa adamul intihai ketiadaan berakhir bahwa dan dianya adamul intaha akhirun bila intaha akhir dengan tanpa berakhir au inqadai atau berakhir juga inqada. Jadi, ya, ini huwa itu kembali ke Allah, kembali ke mana ya? Bermula maknanya baka itu tidak berakhir. Enggak ya adamu intaha itu dijelaskan lagi. Iya, arti baka kekal. Arti kekal apa sih? Adamul intiha, tidak ada akhirnya. Iya. Ya kan? Bahwa Bak maka dianya adamul intaha enggak begitu. Ya, boleh juga. Kan nggak mungkin kembali ke lain ya. Kalau ke Allah mestinya ada ta'ala kan. Kalau Iya. fahuwa ta'ala, maka bermula darinya Allah ta'ala itu yang akan yang terakhir bilantihain dengan tanpa habis, tanpa berlalu. Kalau kita kembali kepada Allah ini agak rancu karena nggak ada ta'alanya. Mestinya ada ta'ala. Ta'ala. Berarti kembali ke adamul intiha aja. Iya. Maka dia tidak berakhir yaitu akhir tanpa akhir. Nah itulah arti tidak berakhir, paling terakhir tapi nggak ada akhirnya. Agak bingung kita. Maksudnya mungkin intaha ini adamul intaha ini dijelaskan untuk yang alam maksudnya mungkin ya. Maka dijelaskan lagi dia akhir yang tanpa akhir. Artinya Ya. bukan akhir yang di kepala begitu kan? Akhir tanpa akhir. Iya. Tapi lebih cocok ke Allah. Allah itu kan terakhir banget. Maksudnya nggak ada terakhir tapi nggak habis-habis. Bukan terakhir tapi habis kan beda lagi ya. Iya. Atau sama boleh boleh. Maka dianya tidak ada akhir apa arti tidak ada akhir? Itu akhir banget tapi tidak habis-habis. Iya. Bukan akhir kemudian habis bukan. Karena Allah itu paling terakhir tapi Allah nggak mati. Terakhir. Iya. Nah, kalau manusia bisa aja makhluk terakhir kan, tapi mati juga, tapi terakhir berakhir. Benar nggak? Iya. Ada yang terakhir berakhir, ada yang terakhir nggak berakhir yaitu Allah. Berarti maksud tidak berakhir di sini akhir tapi tidak berakhir. Nah itu. Akhiru bilan tihain. Awing kidain. Masya Allah. Ya begitulah Ustaz nih. Apa tadi ingkoto itu lupa saya. Ingkoto. Ingkidha berlalu. Berlalu. Berlalu kan berakhir. Sama aja itu muradif. Semuanya sudah berlalu. Kan berarti bahasa kita semuanya sudah berakhir. Berarti Iya. bilang qidhain dengan tidak berlalu, artinya tidak pernah berakhir.
Gimana Ustaz? Kita nggak aman? Aman. Oke. Ad-dalilul naqliyu ay hadha dalilul naqli, ini dalil naqli. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dianya Allah Ta'ala yang pertama dan yang terakhir, wal zahir yang zahir, wal batin dan batin. Wa huwa, dan dianya Allah Ta'ala bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, itu mengetahui. Lanjut gue. Lanjut. Kalau aman lanjut. Ad-dalilul aqliyu ay hadha dalilul aqli, ini dalil aqli, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, laulam yakun baqiyan, jikalau tidak ada ianya Allah Ta'ala sifat baqi, sifat baqa, lakana fanian, maka adanya Allah Ta'ala itu fanian, sifat rusak ya, maksudnya Itu fanian. bukan sifat sebenarnya. Itu zat, isim fa'il. Kalau tidak Fanian. ada ya. Lakana fanian, maka ada ianya Allah Ta'ala fanian, rusak maksudnya. Ya, yang Hancur. rusak. Yang rusak, Yang hancur, rusak. mati. Hancur. Wal fana'u, dan sifat fana alaihi ta'ala, atasnya Allah Ta'ala, mustahilun, itu mustahil. Li'annahu, karena bahwasanya Allah Ta'ala min sifatillah. Li'annahu, karena bahwasanya sifat fana itu min sifatil hawadis, daripada sifat-sifat hawadis. Waqad sabata, dan sungguh tetap lahu ta'ala, baginya Allah Ta'ala, al-qadimu, itu sifat qadim. Betul ya? Ya, ini fa'il sabata. Waqad sabata, dan sungguh tetap lahu ta'ala, dan sungguh tetap baginya Allah Ta'ala, al-qadamu, adalah sifat qadim. Jadi sebut di sini tetap atau sebut aja Ustaz. Sebut maksudnya apa namanya? Sudah Sebut. melekat pada diri Allah. Berdasarkan dalil di atas bahwa Allah memiliki sifat kidam. Karena itu mustahil fana nanti. Maka Ustadz artikan, dan sungguh telah sebut, telah nyatalah baginya Allah Ta'ala oleh sifat kidam. Qadim. Nah, gitu. Terus? Fastahalu alaihi fana'u, Nah, maka fi'il madhi Ustaz, fi'il madhi. fastahala. Fastahala alaihi fana'u, maka mustahillah ya. Ya. Maka mustahillah alaihi, atasnya Allah Ta'ala, al-fana'u, oleh sifat fana. Wa huwa diddul baqa'i, dan dianya sifat fana itu lawannya baqa. Ya. Didduha, lawannya baqa, al-fana'u itu fana, ay al-intihai. Ay al-intihau. Inti. Al-intihau. Al-fana'u ay al-intihau. Fana itu artinya intaha, itu sudah Ya. berakhir. Kesudahan atau berakhir. Masya Allah. Nah, keren Ustaz. Tetap semangat ya. Dalam safir juga ngaji kan semangat tandanya kan. Nah itu dia. Tambihun ay hadhihi tambihun, ini satu peringatan. Hadhihi sifatul wajibatullah ta'ala, ini sifat wajib Allah Ta'ala. Tusamma, itu dinamakan sifatul ma'ani, itu sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani. Harokatnya Ustaz. Coba baca barisnya. Tusamma sifatul ma'ani. Nah ini harus sifati ini. Nggak boleh sifatu. Oh, enggak ada jadiannya tuh. Tahu nggak kenapa Ustaz? Maf'ul ini. Iya. Naib fa'ilnya mustatir. Ya. Ulang Ustaz. Hadhihi sifatu, ini sifat-sifat al-wajibatullahi ta'ala, yang wajib baginya Allah Ta'ala, yang wajib Allah Ta'ala. Ini ada lillah ini, bukan alif lam. Hadhihi sifatul wajibati, dan ini sifat-sifat wajib lillahi ta'ala, baginya Allah Ta'ala. Tusamma sifatil ma'ani, dinamakan akannya sifat ma'ani.
Akannya sifat yang wajib. Ya, akan. Oh. Tambihun ay hadhi tambihun, ini satu peringatan, hadhi sifatul wajibati, ini sifat-sifat yang wajib lillahi ta'ala, baginya Allah ta'ala, tusamma sifatil ma'ani, dinamakan sifat wajib itu akan sifat-sifat ma'ani, Ya. akannya sifat-sifat ma'ani. Amma sifatul baqa'u, adapun sifat baqa', amma sifatul baqa'i, adapun sifat baqa', fahia, maka dianya sifat baqa', laisat min sifatil ma'ani, bukanlah daripada sifat-sifat ma'ani as-sadiqati yang terdahulu, bal hiya, akan tetapi dianya sifat baqa' min sifatis salbiyati, daripada sifat-sifat salbiyah. Ya. Nah, itu dia Ustaz. Jadi kalau sifat salbiyah itu sifat untuk menafikan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Allah tidak layak fana, dinafikan dengan sifat baqa. Nah, jadi kan sifat 20 itu dibagi-bagi saya. Pertama sifat nafsiyah, wujud kan. Qidam, maqam, khalafatul wadi, qiyam bidafsi, wahdaniyah. 5 itu namanya sifat salbiyah. Kemudian sesudahnya qidam, maqam, khalafatul wadi, qiyam bidafsi, wahdaniyah. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, Salbiyah. kalam, sifat ma'ani. Nah, jadi ini baca tetap wajibatu Ustaz. Bermula ini sifat. Sifat yang mana? Sifat yang wajib. Nah, ya. Yang wajib bagi siapa? Bagi Allah Ta'ala itu. Sama dinamakan akan ini sifat. Akan sifat ma'ani. Sifat yang wajib ini namanya sifat ma'ani. Amma sifatul baka udah benar. Adapun bermula sifat baka, niscaya maka bermula dianya sifat baka itu laisat. Tidak ianya sifat baka itu dari sifat ma'ani yang terdahulu. Tetapi dianya sifat baka itu sebahagian dari sifat salbiyah. Lanjut. Faidatun ay hadhi faidatun, ini satu faedah, min sifatil wajibati, sabit daripada sifat-sifat wajib, min sifatil wujubati, daripada sifat-sifat wajib lillahi ta'ala, baginya Allah ta'ala, itu adalah itu isruna sifat, isruna sifatin, isruna sifatan, Ya, tamnyet. isruna sifatan, 20 sifat. Al-awal yang pertama sifatun nafsiyatun, yaitu sifat nafsi, nafsiyah, wahyal wujud, yaitu sifat wujud, fala ya'kilu wujudi zati illa biha, maka tidak memahami, fala yuqalu wujudu zati, dan tidak dipahami oleh wujud, adalah wujudnya zat illa biha, kecuali dengan sifatnya wujud. Sifatnya nafsi. Oh, Atau wujud juga boleh. Mengerti nggak Ustaz nih? Yang pertama sifat nafsi. Sifat yang disebaikkan kepada zat Allah. Dianya sifat nafsi itu wujud. Allah itu ada. Maka tidak bisa dipahami akan adanya zat kecuali dengan sifatnya wujud. Jadi kalau kita bilang nggak ada kan berarti ya nggak ada zat. Nah, tentunya bahkan untuk ada semua sifat yang lain yang paling wajib dulu kan adanya zat Allah ya. Wujud ya. Kalau sudah wujud baru bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Makanya ini paling pertama, walaupun keberadaan sifat ini pada Allah tentunya nggak ada tertibnya Ustaz, nggak ada satu duanya kan, iya. nggak ada satu duanya. Ini kan dalam penjelasan doang satu duanya. Iya, kalau ada satu duanya kan baru nanti. Iya. Allah duluan wujud, kemudian kidam misalkan, enggak. Iya. Murakab deh nanti. Wadiddul wujudi, dan lawannya sifat wujud, al-adamu, itu sifat adam, wahwa, dan dianya wujud, dan sifatnya adam, muhalun, itu mustahil, fi haqqih ta'ala, pada haknya Allah ta'ala. Wasani, dan yang kedua sifatus salbiyatun, itu sifat salbiyah, sifatun salbiyatun. Ya. Wahia, adanya sifat salbiyah, as-sifatu tanzihiyatu,
litanzihillahi ta'ala. Dan dianya sifat salbiyah itu sifat-sifat mensucikan, ditanzihi karena mensucikannya, ditanzihi. Ya, ini bukan hi dhamir Ustaz, memang hi kalimatnya. Litanzihillahi ta'ala, untuk mensucikan Allah Ta'ala, an ayyusofa, an ayyusofa, dari entah maksudnya, Dari bahwa sifat-sifat bididdiha, dengan lawannya sifat. Nah, ini cara mengartikannya. Udah benar ini, cuma tinggal dikit doang. Dan dianya sifat salbiyah, itu sifat-sifat tanzihiyah, sifat-sifat yang dinisbatkan kepada penyucian. Tujuannya litanzihillah, untuk menyucikan Allah, membersihkan Allah Ta'ala an ayyusafa, dari bahwa disifati akan dianya Allah bididdiha, dengan lawannya sifat salbi ini. Jadi yusafu fa'ilnya kembali ke Allah. Sifat untuk membersihkan Allah jangan sampai disifati Allah dengan lawan sifat salbi ini. Baka jangan sampai kita menyatakan Allah fana misalkan ya. Nah, jadi yusafa, naib fa'il kembali ke Allah. Coba sekali lagi Ustaz, biar tambah mantap. Wasani, dan yang kedua sifatun salbiyatun, dan sifat salbiyah, wahiyah, dan yang sifat salbiyah as-sifatu tanzihiyatu, yaitu sifat dinisbatkan kepada tanziyah atau mensucikan. Untuk apa disifatkan? Litanzihillahi ta'ala, untuk mensucikan ianya Allah Ta'ala, an ayyusofa, dari bahwa disifati ianya Allah Ta'ala bididdiha, dengan lawannya, dan dengan lawannya sifat salbiyah gitu ya. Iya. Apa ya? Bang, apa yang kebubut? Auli annana nusallibu diddi. Maf'ul. Oh. Auli annana nusallibu didda, atau karena bahwasanya kami gitu kan? Kita. Atau karena bahwasanya kita nusallibu, itu Kita nafikan akan lawan. kita nafikan akannya lawan, wahia, dan dianya sifat salbiyah, khamsatun, itu 5. Al-kidamu, pertama kidam, wal baqa'u, dan kedua baqa', wal mukhalafatu lil hawadis, dan yang ketiga mukhalafatu lil hawadis, wal qiyamu binafsihi, dan yang kelima qiyamu binafsihi. Oh, keempat, wal qiyamu bin nafsi, dan yang keempat qiyamu dengan nafas, dengan nafs. Wal qiyamu bin nafsi, dan sifat qiyamu bin nafsi, wal wahdaniyatu, dan yang kelima adalah sifat wahdaniyah. Ngerti nggak Ustaz? Li'annana nusallibu tiddah. Jadi sifat salbiyah, sifat untuk membersihkan Allah jangan sampai bersifat dengan lawannya. Atau boleh juga alasannya dinamakan sifat salbi li'annana nusallibu, karena kita menafikan lawan-lawan sifat itu dari Allah, makanya disebut sifat salbiyah. Kita menafikan fana dengan qidam, menafikan hudus dengan kita, menafikan fana dengan baka kan? Menafikan mumasalah dengan mukhalafah. Nah, dan seterusnya. Makanya disebut salib. Salab itu nafi kayak dalam mantik Ustaz ya. Mujabah kuliah juz'iyah salibah. Iya. Juz'i. Masya Allah. Wasalisu, dan yang ketiga sifatul ma'ani, yaitu sifat ma'ani. As-sabiqu, maka berlalu, syarruha. Ini na'an aja Ustaz. Asabiku na'an aja kepada sifatu. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Asabiku na'an kepada asifatu. Wasalisu, dan yang ketiga sifatul ma'ani, itu sifat ma'ani as-sabiqu, as-sabiqi, yang terdahulu, syarhuha,
akan syarhun. Nah, ini. Syarhun Bermula yang ketiga itu sifat ma'ani yang mana? As-sabiqu. Sifat ma'ani yang terdahululah oleh penjelasannya sifat ma'ani. Jadi as-sabiqu syarhuha. Syarhu syarh. fa'il sabiqu, sabiqu Ya. naik sifat itu. Ulang. Wasalisu dan yang ketiga sifatul ma'ani, yaitu yang ketiga adalah sifat ma'ani as-sabiqu yang terdahulu syarhuha oleh penjelasannya sifat ma'ani fil matni pada matan wahia dan dianya sifat ma'ani al qudratu pertama qudrah wal iradatu dan kedua iradah wal hayatu dan yang ketiga hayah wal ilmu dan yang keempat adalah ilmu wasam'u dan yang kelima sifat sama wal basaru dan yang keenam sifat basar wal kalamu dan yang ketujuh sifat kalam wasumiyat dan dinamakan bisifatil ma'ani dengan sifat-sifat ma'ani li'anna Naib fa'il sumiyat, Ustaz. Naib fa'il sumiyat. sifatul ma'ani Iya. wasumiyat dan dinamakan sifat ma'ani bisifatil ma'ani dengan sifat ma'ani li'annaha karena bahwasanya sifat ma'ani sifatun qaimatun itu sifat yang kesendirian bimausupi mujibatin dengan sendirinya dengan sifat-sifat wajib lahu baginya hak hukman baginya hukum begitu. Rumit ke saya. Nah, ini. Dinamakan akan dianya sifat ini semua yaitu kudrah iradah dengan sifat ma'ani kenapa li'annaha karena sungguhnya ini semua atau sifat ma'ani juga benar kan? Itu sifatun qaimatun, sifat yang berada, yang berdiri, yang melekat. Sifatun qaimatun, sifat yang berdiri bimausufin dengan mausuf. Mausuf ini Allah maksudnya. Ada sifat, ada mausuf kan? Ya. Nah, karena sesungguhnya ini sifat semua itu sifat-sifat yang berada di mausuf mujibatun yang mewajibkan ianya sifat lahu baginya mausuf akan satu hukum. Maksudnya begini, kalau kita menyatakan Allah itu kudrah, nah kudrah kan sifat, Ya. Allahnya mausuf. Kalau Allah bersifat dengan kudrah, berarti Allah nanti kehadiran. Nah, itu kan. Yang memiliki kudrah kan disebut kehadiran, itu hukumnya. Ya. Jadi mujibatun, naik kepada sifatun. Sifatun qaimatun bimausufin mujibatun lahu. Hukman. Yang mewajibkan ianya sifat lahu baginya mausuf, akan apa mewajibkan satu hukum, maf'ul mujibah. Nah, man Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya. Oke. Ar-rabi'u sifatun ma'nawiyatun itu sifat maknawi kaunuhu qadiran kaunuhu ya kaunuhu 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 kadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu Kau- hayyan. Ya. kaunuhu qadiran keadaannya Allah Ta'ala qadiran yang maha kuasa kaunuhu muridan keadaannya Allah Ta'ala muridan kaunuhu hayyan keadaannya Allah Ta'ala hayyan kaunuhu aliman keadaannya Allah Ta'ala aliman kaunuhu Ta'ala sami'an kaunuhu basiran keadaannya Allah Ta'ala basiran itu sifat basar kaunuhu mutakalliman keadaannya Allah Ta'ala itu sifat mutakallim. Iya. Jadi gini, itu udah benar. Cuma cara mengartikan doang. Bermula yang keempat itu sifat-sifat maknawiyah. Ini kita takdirkan aja dianya sifat maknawiyah. Kita takdirkan hiya kan. Dianya sifat maknawiyah itu ya ini. Kaunuhu kadiran, muridan, hayyan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman ya. Nah, 7 juga.
Ini karena adanya sifat ma'ani tadi jadi adanya sifat ma'nawiyah. Kalau Allah bersifat dengan kudrah, nah, tentunya kehadiran. Kalau Allah iradah muridan. Nah, gitu. Ada berat juga sifat 20. Makanya sekarang banyak orang yang anti sifat 20, Ustaz. Gak usah pakai sifat 20 mengenal Allah ribut. Lanjut, Ustaz. Wa idza lam yusab Maulana tabaraka wa ta'ala, dan jika di, tidak ada sifat Maulana, Disifati. wa idza lam yusab, dan jika tidak disifati Maulana, raja kami maksudnya. Akan Tuhan kita aja. Maulana akan Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, memberkahi ianya Allah Ta'ala, tabarakan memberkahi. Maha suci lagi maha tinggi. Oh, tabarakan maha suci. Ya, kalau untuk Allah tabaraka maha suci ianya Allah, wa ta'ala maha tinggi ianya Allah. Tabaraka wa ta'ala, maha suci ya Allah Ta'ala dan maha tinggi ya Allah Ta'ala, bihazi sifati, dengan ini sifat, kulliha sekaliannya sifat-sifat, lakana Kulli, benar naqisan, kulli. Taukid kepada sifati. yang sekaliannya sifat-sifat, lakana naqisan, maka adanya ianya ada ianya Allah Ta'ala naqisan, Ya. lakana naqisan. Wa idza lam yusab, dan jika tidak disifati Maulana akan Tuhan kami tabaraka wa ta'ala, maha suci ya Allah Ta'ala dan maha tinggi ya Allah Ta'ala, bihazihi sifati, dengan ini sifat, kulliha yang sekaliannya sifat, lakana naqisan, maka ada begitu ya, maka Ya. ada ianya Allah itu, maka ada ianya Allah Ta'ala naqisan, itu sifat kurang, wahwa, dan dianya sifat kurang, muhalun, itu mustahil, alaihi ta'ala, atasnya Allah Ta'ala. Nah itu dia Ustaz. Kalau Tuhan tidak disifati dengan sifat ini, kehadiran muridan alimah, berarti Allah itu kurang, zat yang kurang. Kalau Allah kita bilang kurang kan mustahil ya. Wa yajibu nazahu Nazzaha yunazzihu. Nunazziha. wa yajibu nunazzihu Maulana. Nunazziha. Maaf. Mansub. Wa yajibu nunazziha Maulana tabaraka wa ta'ala, dan wajib oleh bahwa membersihkan ya. Kita sucikan, kita bersihkan. Kita bersihkan Maulana akan Tuhan kami tabaraka wa ta'ala, maha suci ianya Allah Ta'ala, wa ta'ala, dan tingginya dan maha tinggi ianya Allah Ta'ala, andid sifati, dari lawannya sifat, as-sabiqati, yang terdahulu, wa huwa mustahilun, dan dianya lawan sifat, wa huwa mustahilun, itu mustahil. Ya. Nah, itu dia Ustaz kesimpulannya. Kita wajib menyucikan Tuhan kita dari lawan sifat-sifat di atas. Lawan muridan, lawan qadiran kan? Nah, semuanya. Dan dianya lawan udah benar, itu mustahil. Nah, itu dia. Lanjut Ustaz. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan boleh ianya sifat fi haqqihi ta'ala. Ini ya juzu fa'ilnya annahu. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan boleh fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, annahu, Allah bahwasanya, bahwasanya Allah Ta'ala yujidu, Menjadikan, menciptakan. Yujidul mumkinu, menciptakan akan kemungkinan,
Wa yu'dimu. Wa yu'dimuhu, dan meniadakan ya, Ya, dan meniadakan ianya Allah Ta'ala. Yu'addimuhu. akannya yang mungkin. Wa yu'addimuhu, dan meniadakan ianya Allah Ta'ala akan yang kemungkinan. Bahwa dan dianya dalil maksudnya. Dianya Allah. Bahwa dan dianya Allah Ta'ala berfirman, fa'alul lima yurid, maha memperbuat ianya Allah Ta'ala lima yurid, bagi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini begini Ustaz. Jadi beliau ini menggabungkan, artinya ini sebagai dalil. Langsung beliau ambil ayat Quran. Makanya huwa ini kembali kepada Allah seperti di belakang tadi. Wa yajudu fi haqqihi ta'ala. Boleh pada haknya Allah Ta'ala oleh bahwa sungguhnya Allah itu yujidal mungkin. Yujidul mungkina. Allah itu bisa menciptakan akan yang mungkin. Wa yu'adimuhu, bisa meniadakan ia akan yang mungkin. Maka bermula darinya Allah itu fa'alun, yang memperbuat bagi apapun yang Allah kehendaki. Aman kan? Itu kesimpulannya. Jadi yujidu aujada yu'adimu a'dama. Nah, Allah bebas. Tidak ada yang memaksa Allah. Ini udah lain ya? Nggak apa-apa, Iya. lanjut Ustaz. Ini belum baca-baca dari tadi itu Belum. sebenarnya. Apa, titik dulu apa gimana? Boleh titik dulu di sini. Titik dulu ya. Ya. Ngopi dulu ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan lumayan juga kan? Lumayan Ustaz nih. Ada berapa halaman kira-kira? Dua. Nggak terlalu panjang juga Ustaz. Tapi nggak apa-apa lah. Santai aja, pelan-pelan tapi pasti. Ya. Ya. Khuz arfan, kul alfan. Masya Allah.